Peningkatan harga CPO ini tidak beriringan dengan harga TBS ini, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Pertanyaan akhir-akhir ini yaitu kapan harga TBS kita naik? Sementara larangan ekspor sudah dicabut dan saat ini ekspor sudah berjalan. Kemudian yang kedua, pungutan ekspor juga sudah dinolkan atau dihapus sampai dengan 31 Agustus. Harga TBS di tingkat petani ternyata belum ada juga kenaikan yang signifikan. Ada kenaikan memang, tapi tidak besar lah. Kisaran hanya ratusan rupiah saja. Padahal sebelum dilakukan larangan ekspor dulu, kita sudah bisa mencapai Rp3.500 per kilogram harga TBS. Saat ini tertinggi paling di angka 1.400-1.500. Itu pun di beberapa tempat saja di seluruh tanah air ini. Ini sangat miris. Nah, dalam video kali ini kita akan mendengarkan Bapak Ibu dialog melalui kanal YouTube CNBC Indonesia. Di situ nanti ada perwakilan pemerintah, kemudian tentu saja ada juga perwakilan dari petani kelapa sawit Indonesia, yaitu Bapak Gulat Manurung ya, Bapak Gulat Manurung. Beliau adalah Ketua Apkasindo. Jadi apa isi daripada dialog tersebut? Tentu saja ini menjadi hal yang sangat bagus untuk kita dengarkan, untuk kita semua, karena menyangkut kenapa harga TBS tidak naik-naik dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya harga TBS tersebut bisa segera naik. Oke Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Tapi ini yang jadi kekhawatiran juga Pak Gulat, ekspor meningkat, berarti kan permintaan CPO sedang tinggi-tingginya. Namun kenapa peningkatan harga CPO ini tidak beriringan dengan harga TBS ini, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Nah, itu Bapak Ibu petani sawit Indonesia merupakan satu pertanyaan yang mewakili kita sebagai petani sawit. Dan tentu saja ini ditujukan kepada Pak Gulat Manurung. Beliau adalah Ketua Apkasindo Bapak Ibu. Jadi perwakilan petani kelapa sawit seluruh Indonesia ini. Beliau akan menjawab kenapa harga TBS belum juga naik sementara CPO sudah banyak diekspor ke luar negeri. Oke Bapak Ibu, kita dengar ulasan dari Pak Gulat berikut ini. Sebenarnya ya, saya sepakat yang dikatakan Pak Maruli. Sebenarnya frame yang dibangun selama ini adalah seram. Bahwa akibat larangan ekspor, dan setelah dicabut larangan ekspor, maka tidak ada lagi ekspor CPO dan turunannya. Tapi data, seperti kata Pak Maruli tadi menunjukkan, bulan April 2022 itu masih berlangsung ekspor itu 2,58 juta ton. Memang turun 20% dari tahun yang lalu. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ada sebuah frame yang mengatakan bahwa ekspor kita atau ekspor CPO kita tidak berjalan. Namun realitanya berbeda. Nah, lantas di bulan Mei, ekspor berlanjut kok 1,01 juta ton di bulan Mei. Atau turun 67% berbanding bulan Mei 2021. Kalau kita buat perbandingannya bulan yang sama, tahun yang berbeda. Tetapi bulan Juni ekspor mencapai 2,91 juta ton atau naik 28% dari bulan Juni tahun lalu. Artinya ekspor berjalan. Itu hati-hati ya. Ini data kami dapat dari Kemenkeu yang sudah menerima BK, biaya keluar. Nah, untuk hari ini sampai dengan tanggal 23, ekspor itu sudah berlangsung sebesar 1,3 juta ton atau 47% dari tahun lalu bulan yang sama, yaitu bulan Juli tahun lalu itu 2,77 juta ton. Tahun ini bulan Juli per tanggal 23 Juli itu sudah terekspor 1,3 juta ton. Data ini A1. Artinya apa di situ? Ekspor lancar kok, nggak jelek-jelek banget. Tetapi frame yang dibangun ini frame untuk membuat kami petani sawit selalu terpuruk harganya. Bagaimana caranya? Teorinya, pihak eksportir akan mengatakan ekspor tidak lancar. Ya, satu. Refinery akan menerjemahkan ini melalui membeli CPO dari pabrik-pabrik kelapa sawit yang khususnya yang kata Pak tadi yang tidak punya jejaring untuk ekspor, mereka hanya bisa menjual CPO-nya ke refinery karena dikatakan tidak jalan ekspor, lambat, maka PKS ditekan harganya oleh refinery.
Mau nggak lo jual 8.000 per kilogram? Dan selanjutnya PKS karena dibeli cuma 8.000 per kilogram CPO-nya, maka kan nendang lagi ke petani. Karena CPO ku dibeli 8.000 oleh refinery, maka TBS-mu ku beli 1.100. Kan semuanya ini kan berdampak sistemik. Lah ini yang dibangun. Makanya saya sangat menyesalkan ketika informasi ini digoreng, impor, ekspor tidak berjalan lancar, terhambat segala macam. Tetapi data ini menunjukkan bahwa ekspor berjalan, maka ini saya sebut sudah permainan. Bagaimana membeli CPO pabrik-pabrik sawit murah supaya pabrik juga menekan kami petani sawit. Itu yang paling menyakitkan kami petani sawit. Faktanya, setelah dinolkan pungutan ekspor, Pak Kabul, ya, TBS kami hanya terdongkrak Rp250. Hitungan kami dengan 200 dinolkan, maka akan terdongkrak harga CPO Rp3.000 yang kalau dikonversikan ke harga TBS kami menambah harga Rp1.000 per kilogram. Harusnya harga TBS kami hari ini adalah 2.450 kalau menghitung berapa dikurangi beban pungutan ekspor. Tetapi kenapa kami terima cuman 1.000 sampai 1.250 sampai dengan hari ini, setengah dari yang seharusnya. Itulah tadi yang dibuat frame. Ekspor belum jalan, ekspor belum jalan. Ini adalah cara masif daripada mereka-mereka yang ingin membeli TBS kami secara murah. Oke, baik. Pak Kabul, bagaimana tanggapannya Pak Kabul? Ini ada kecurigaan membeli TBS dengan harga yang murah karena tidak mendapatkan harga TBS seharusnya. Bagaimana Pak Kabul melihat hal ini, Pak Kabul? Iya, terima kasih Mbak Sab. Jadi tadi saya juga sampaikan apa yang disampaikan data-data tadi Pak Maruli, Pak Gulat tadi apa yang disampaikan itu benar. Kami juga punya data ya ekspor ini beberapa di bulan Mei, kemudian di bulan Juni, bahkan sampai sekarang. Faktanya memang ekspor ini sudah mulai menggeliat ya, sudah menaik dan cukup signifikan ketika pembukaan larangan ekspor ini dilakukan. Jadi menaiknya cukup tajam. Tapi sekali lagi sebetulnya kami melihat kalau kami melihat ada beberapa faktor gitu ya yang seharusnya ini yang harus dibenahi bersama gitu, karena tidak hanya membuat harga TBS ini untuk bisa bisa naik, ini kan bagiannya adalah tadi yang mungkin sudah disinggung Pak Gulat adalah dengan tadi penurunan tarif itu bagian, tapi sebetulnya ada hal lain yang terkait dengan artinya perlu terkait dengan memastikan bahwa antara yang dilakukan pengaturan terkait dengan harga TBS ini kan sebetulnya sudah ada nih. Kami sudah tahu bahwa itu ada di wilayahnya di teman-teman di Kementerian Pertanian. Bagaimana terkait formulasi harga TBS ini kan ada di Peraturan Pertanian 01/2018. Nah itu bagian sebetulnya kami melihat bahwa apa yang disampaikan fakta-fakta di lapangan tadi tentu berbeda dengan apa yang sekarang ini dilakukan keputusan gubernur di masing-masing daerah sentra sawit ini. Tampaknya itu yang seharusnya ini bisa lebih dilakukan gitu sehingga harga TBS ini betul-betul bisa dinikmati ya ketika ekspor ini sudah meningkat. Lalu fakta realnya adalah ketika harga-harga itu nanti disalurkan TBS-nya ke PKS itu dengan harga yang lebih baik. Kami juga dapat informasi data Mbak Sap ini bahwa harga yang harga petani TBS swadaya dengan harga petani plasma ini berbeda. Ini tentunya gap yang sangat jauh ternyata ini harusnya ini yang menjadi PR-nya seperti itu. BPDS tentu melihat ini harusnya tidak seperti itu kondisinya. Jangan sampai tadi yang disinggung Pak Gulat harga TBS petani swadaya ini jauh sekali dengan harga TBS yang dimiliki oleh petani plasma. Ini yang harusnya petani plasma itu bermitra cuma 7% Pak Kabul. Jadi yang 93% kami yang kena blender harganya gitu. Ya. Ya oleh karena itu perlu itu tadi Pak. Salah satunya kan bagaimana kita memastikan. Saya pikir kemarin kami sudah juga mendapat informasi mungkin perlu ada beberapa yang diupdate ya terkait dengan regulasi ini sehingga tentunya lebih memberikan kepastian seperti Bapak sampaikan tadi, jumlah petani swadaya yang sangat besar ini tentu akan bisa memberikan kebaikan gitu ya ketika nanti dilakukan penetapan oleh gubernur untuk harga-harga TBS. Toh itu belum semua sentra provinsi sawit muncul keputusan gubernur untuk permentanya. Tapi hanya kalau tetap kecil Pak Kabul izin. Mohon maaf ditahan dulu Pak Gulat, kita akan lanjutkan pertanyaan di segmen selanjutnya Pak Gulat ya.